Kadang satu kalimat yang nggak tepat atau nggak jelas diucapkan jubir itu potensinya viral di medsos, ya kan? Rugilah reputasi brandnya. Sebenarnya tugas utamanya tuh apa sih? Tantangannya apa? Dan gimana dia ngatur supaya nggak salah ngomong? Kebayang nggak sih teman-teman kalau lagi krisis gitu semua orang ngomong gitu ya, semua orang di perusahaan itu ikut ngomong, terus pendapatnya beda-beda pula gitu ya. Pusing nggak tuh audiensnya? Dulu kan kita pernah punya mantan menteri perempuan yang popularitasnya tuh melebihi institusinya. Nah, di saat seperti itu beliau kan jadi wajah tuh dari perusahaan, dari institusinya. Nah, jadi apa yang dia katakan lakukan, ya kalau itu baik, ya dampaknya baik juga ke instansi. Tapi kalau enggak, Pastikan itu semua sesuai dengan segmen perusahaan, posisinya kayak gimana, baru ngomong. Itu juga kalau ditunjuk jadi jubir, kalau nggak ditunjuk jadi jubir ya Jangan jangan. ngomong ya. Diem-diem aja. Iya, Kasih lah orang lain. Menang-menang baik ya. Menang baik. Disabotcom. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Disabotcom, singkatan dari diskusi asik berbobot soal komunikasi. Kita bakal ngobrol santai soal komunikasi, media, dan dunia digital. Hal-hal yang sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari obrolan netizen di media sosial, berita, dan polemik di media massa. Sampai isu-isu yang lagi ramai dibicarakan di sekitar kita. Melalui obrolan ringan, kami ingin mengajak kamu mengulik hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya makna besar kalau dibahas dari sisi komunikasi. di Disabotcom kita bahas komunikasi dan media dengan obrolan yang ringan dan mudah dicerna. Tujuannya simpel, bikin kamu lebih paham, lebih kritis, dan gak gampang kebawa arus. Saya Eci, saya adalah praktisi komunikasi korporasi. Saya Mela, pengamat komunikasi. Saya Vida, dosen dan peneliti komunikasi. Saya Misti, konsultan komunikasi. Miss tuh lagi ngapain sih? Kenapa sih? Miss, boleh nggak? Boleh nggak itu dilepas? Jadi poror hari ini. Coba dong Miss, agak ke bawah gitu loh Miss. Kamu ditonton sama Mak, Tapi ini kan loh mesti bukan jubir, nggak apa dong. Kalau jubir nggak apa-apa. Jubir nggak boleh pakai begituan ya. Pusing. Geng, kalian udah lihat itu belum sih postingan Apa? teman kita, teman kuliah kita, si Uti kan dia baru punya cucu tuh. Iya. Siapa di antara kita yang paling deket nih? Lu, ya. gue udah lihat tuh postingannya. By the way, ingetin tuh si Uti supaya buat cucunya nih ya, supaya hati-hati tuh, cek dulu tuh kalau mau beli sufor ya, mau beli susu formula. Biar nggak ambil merek-merek yang lagi ditarik dari pasaran karena dilarang sama BPOM ya. Tuh, gara-gara ada kemungkinan ada kandungan yang berbahaya. Ya, benar sih. Terus soalnya gue ada kan dulu punya temen yang pernah kerja di salah satu produsen susu dan makanan bayi. Ada juga sih yang masih di sana. Waduh, deg-degan banget ya tiap hari tuh. Soalnya kalau ada produk bayi, maka anak apalagi itu masuk yang highly regulated kan, banyak banget aturan sama rambu-rambunya. Stres lah dia pokoknya. Iya, gue sih nggak kebayang tuh Miss kalau kerja di perusahaan kayak gitu terus jadi jubir gitu. Wah, itu kalau dipikir-pikir tuh bisa stres banget tuh kayaknya. Produknya aja udah diawasi ketat. Udah gitu kan tugas jubir kan berat ya, banyak. Kalau salah-salah ngomong bisa berdampak banget tuh ke brandnya, ke perusahaannya gitu. Iya, makanya benar banget Fit. Kadang satu kalimat yang nggak tepat atau nggak jelas diucapkan jubir itu potensinya viral di medsos, ya kan? Rugilah reputasi brandnya, bahkan bisa bikin sales dan harga saham juga anjlok. Apalagi kalau yang udah listed di mana-mana kan? Iya. Nggak cuma diserang netizen, Miss, bisa bikin heboh kemana-mana, ya nggak sih? Kalau kayak gue ini kan pernah ya jadi jubir di sebuah perusahaan terkenal, paling terkenal di dunia gitu ya. Dan blue chip company, mesti hati-hati banget ngomongnya ya. Salah-salah ngomong sedikit, salah pilih kata, aduh bisa habis tuh diomelin. Nggak cuma sama bos yang di Indonesia, tapi juga bos yang di global gitu ya. Malah beresiko dipecat. Bisa tamat tuh karir sebagai jubir. Wah, berat juga ya ternyata sih ya. Jadi jubir itu ya. Lumayan.
kan. Gue pikir kan kerja jubir itu cuma datang nih, habis itu ngomong, terus Maunya nanggepin gitu. wartawan atau komen netizen. Ternyata ya mentalnya harus kayak Nikita Mirzani atau Muna kali ya Ci ya. Strong. Nah, tapi kan Eci pernah dapat award tuh Ci, jadi PR of the Year. Cerita dong Ci. Keemasan saya. Sekarang juga wanita pas gitu. Bener. Cerita dong Ci, gimana tuh waktu pengalamannya jadi jubir brand itu? Ya sebenarnya yang paling berat itu justru mikir dan milih kata-kata sih Fit ya. Soalnya kalau salah ngomong ya tamat deh bisa ya. Jadi meskipun gua nggak pernah jadi jubir plat merah, sebenarnya sih sama aja. Sama aja, Apalagi iya. kalau lagi di tengah krisis gitu ya, resikonya juga sama, prinsip yang harus dianut atau harus dijalanin itu juga harus sama. Iya. Harus ekstra hati-hati banget tuh ngomongnya kalau lagi krisis terutama ya. Untungnya perusahaan tempat gua kerja dulu itu aturannya sudah cukup oke Jelas, sih, ya. jelas gitu. Jadi kalau kita taat sama aturan dan prosedur apa yang harus kita lakukan, sebenarnya sih nggak berat-berat amat juga jadi jubir gitu. Jadi pengen tahu lebih jauh deh Ci soal jubir. Yuk kita bahas yuk ya peranan si jubir ini. Sebenarnya tugas utamanya tuh apa sih, tantangannya apa, dan gimana dia ngatur supaya nggak salah ngomong di momen-momen Iya. krusial gitu ya. Mari let's go. Jadi, menurut teman-teman yang udah jadi PR atau konsultan ini, apa sih sebenarnya fungsi jubir? Wajib banget gak sih kalau perusahaan atau institusi itu punya jubir? Bisa.com. Menurut gua sih penting ya, apalagi kalau lagi ada krisis. Kan sebaiknya informasi itu kalau ketika lagi krisis nih ya, sebaiknya informasi itu datang dari satu pintu atau sentralisasi gitu ya. Bayangin aja nih, kebayang nggak sih teman-teman kalau lagi krisis itu semua orang ngomong gitu ya, semua orang di perusahaan itu ikut ngomong, terus pendapatnya beda-beda pula gitu ya. Pusing nggak tuh audiensnya ya. Nah, yang paling basic nih ya, jubir itu peranannya memang hanya dia itu pertama menyampaikan pendapat atau posisi resmi dari organisasinya gitu ya. Nah, terus dia tuh nggak boleh tuh ketika dia ngomong sama wartawan, dia nggak boleh curhat pribadi. Begitu dia buka mulut ya, waktu gue jadi jubir, begitu gue buka mulut nggak bisa tuh gue bilang menurut keyakinan Sucilantika nih gitu. Tapi sebenarnya itu adalah harusnya pernyataan resmi perusahaan yang udah pasti harus disetujui dulu terlebih dahulu oleh manajemen gitu. Iya, jadi emang nggak boleh banget sih Mel, si jubir itu kasih opini pribadi. Terus udah gitu juga pilihan katanya juga harus direncanakan. Soalnya kan kalau ada beberapa kasus tuh yang apa yang disampaikan bisa punya implikasi ya. Terutama nggak cuma ke bisnis gitu, tapi juga ke hukum. Kalau misalnya ternyata ada kasus hukumnya gitu. Jadi emang perlu banget sih mereka tuh Salah ngomong ya, bisa kalau salah reputasi ya. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang kudu harus mesti diingat selalu tuh sama jubir. Fungsi dia sebagai orang yang menjadi representasi dari perusahaan. Iya. Bener sih. Jadi nggak bawa perasaan, nggak bawa opini, itu penting sih jadi jubir. Kadang-kadang kalau waktu gue masih ngasih media training dulu ya, suka ada yang nanya gitu, gimana sih Mbak caranya ngomong supaya nggak makin salah? Ya kalau gue bilang sih ya, please jangan ngomong dulu, careless ya nggak sih? Sebelum ada kejelasan official statementnya kayak apa, sebelum lo apalin deh tuh semua key message yang ada dikasih sama si tim PR-nya gitu ya, misalnya ya pastikan itu semua sesuai dengan perusahaan, posisinya kayak gimana, baru ngomong. Itu juga kalau dituju jadi jubir, kalau nggak dituju jadi jubir ya jangan. Jangan ya. Diem-diem aja. Kasih orang lain. Menang-menang baik ya. Menang baik. soalnya kan si jubir itu kan dia wajahnya perusahaan ya, perwakilan perusahaan. Jadi ya itu tadi ya, apa yang dia katakan, pilihan katanya, cara dia menyampaikan, sampai ke kesan yang ditinggalkan pun sebenarnya itu kan akan berpengaruh ya ke reputasi si institusinya. Bener. Iya. Dulu kan kita pernah punya mantan menteri tuh. Mantan menteri perempuan yang popularitasnya tuh melebihi institusinya gitu. Nah, di saat seperti itu beliau kan jadi wajah tuh dari perusahaan, dari institusinya. Nah, jadi apa yang dia katakan lakukan ya kalau itu baik
ya dampaknya baik juga ke instansi. Tapi kalau enggak gitu kan. Iya. Kira-kira gitu deh Mel kalau jadi jubir. Ya, jadi berarti jubir itu tuh ambasadornya lembaga lah ya, gitu ya. Kalau Kurang jubir, lebih ya. jadi kalau jubir bikin adem, kita akan ngerasa kalau masalah sudah ditangani dengan baik ya, gitu rasanya. Kalau apa yang disampaikan salah, bisa bikin kita naik darah nggak sih, bikin panik tuh kalau salah-salah ya, Iya. sampaikan. Ya nggak salah tuh apa yang tadi Mela bilang ya. Jubir itu memang mestinya kan bisa menenangkan dan mengelola situasi, terutama kalau lagi krisis gitu ya, bukannya malah menyulut emosi publik ya. Misalnya waktu ada isu krisis atau rumor gitu ya, jubir itu bisa menjelaskan faktanya apa gitu, ngasih klarifikasi, dan itu bisa juga, dia harus juga bisa mengurangi kepanikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi atau organisasinya gitu. Iya. Makanya sebenarnya ada jubir yang bisa bikin orang tuh merasa oke lah, masalahnya udah tertangani lah gitu, gue percaya deh gitu. Tapi ada juga yang bikin, aduh apaan sih ini orang ngomong apa sih, kok malah bikin gue marah-marah juga ya, udah gitu ngomongnya gitu lagi sama publik. Seperti kata Mela tadi kan, nada suara dan pilihan kata tuh kan ngaruh banget, bikin orang panik atau bikin tenang. Ya kan nggak cuma dalam situasi krisis ya, misalnya dalam kondisi biasa-biasa aja pun ada orang yang nada suaranya walaupun disampaikan benar tapi bikin apaan sih whatever gitu, tapi ada juga yang oh iya benar juga gitu. Jadi message-nya biasanya lebih Iya. Di literatur tuh Miss tuh namanya manajemen makna. Jadi si jubir itu punya punya keharusan sebenarnya untuk bikin publik tuh ngerti gitu. Ngerti konteksnya, ngerti apa implikasinya gitu ya buat mereka. Jadi dia tuh nggak sekedar mengumumkan aja sih sebenarnya, tapi dia juga bantu kasih konteks, bantu kasih alasan gitu. Kenapa sih kebijakan itu dibuat gitu. Dia juga sebenarnya harusnya bisa bingkai isu tuh Mel. Biar si publik tuh jadinya nggak salah tafsir gitu. Jadi intinya jubir tuh bukan cuman tukang ngomong ya, gitu ya. Kalau kata sayang kan bayar mahal enak banget, bayar mahal itu. Aktor aja harus memahami role-nya kan, kalau jubir. Iya, makanya kalau kata Vida tadi, omongan jubir kan bisa nentuin cara orang ngeliat situasi ya. Gitu. Tapi kenapa ya banyak jubir yang bikin kesalahan fatal ya? Malah salah komen, bikin blunder. Kalau bikin pernyataan nggak pakai data atau ilmu, bilang nggak ada orang yang meninggal karena rokok pula kan, itu ada tuh yang ngomong gitu kan, ada aja tuh yang jubir yang suka logikanya sama audiens tuh nggak pas ya, dipertanyakan tuh sama audiens. Jadi nggak punya logika ya. Iya. Ingat 1+1 sama dengan 2. Masih ya, masih logika ya. Ini logika. Nah iya Mel, kesalahan pertama yang sering dilakukan jubir itu emang mereka itu seringkali meremehkan keluhan publik. Gitu. Misalnya nih ya, ada gangguan layanan, terus masyarakat panik gitu ya, komplain sana sini, tapi jawaban jubirnya tuh santai banget gitu. Misalnya dia bilang, ya namanya juga sistem gitu ya. Nah gimana coba kalau orang udah ngomong kayak gitu, rasanya gemes gak ya gitu. Ya mungkin contoh yang cukup baru barangkali ya pas lagi kemarin itu ya, lagi banjir di Sumatera itu. Ya. Mungkin teman-teman juga pasti tahu lah ya, baca gitu ya, kalau beberapa pernyataan jubir soal dampak yang dirasakan masyarakat itu terdengar santai dan minim empati gitu ya. Iya, terus ada pula yang ngomong kalau situasi mencekam yang terjadi itu sebenarnya cuman seliweran di media sosial doang gitu. Iya, kalau lihat teori komunikasi resiko itu tuh contoh mismatch sih antara apa yang disampaikan dengan psikoteks gitu. Tone dari dia menyampaikan itu sama psikonteks tuh beda gitu. Maksudnya serius, bahasanya santai. Terus udah gitu publik kan juga langsung ngerasa ini gimana sih, kita bukannya dikasih ketenangan gitu, tapi malah bikin sebel gitu kan. Iya, nggak merasa dilindungi jadinya kan. Atau bercanda dengan momen yang nggak tepat gitu, niatnya mungkin cuma mencairkan suasana, tapi diterima malah kok kayak nggak empatis sih. Kayak tadi yang Eci bilang soal banjir, ini juga ada satu kan, jadi tahu nggak sih yang salah satu staf ahli kali ya, pemerintah itu kesana, dia bikin video one day in life itu. Ingat kan? Mau berkunjung ke daerah bencana, dia bikin lagunya apa?
golden hour ya, Me. Kan orang nangkepnya nggak empati banget. Itu simbol. Itu simbol. Itu lagu menjadi simbol. Makanya ini kan Iya. dihujat kan? Iya, benar itu. benar. Bercanda tuh ya boleh aja, cuma ya harus pada tempatnya lah. Iya. Dalam perspektif korporat sih sebenarnya itu namanya ya kayak red flag banget aja gitu ya. Isu sensitif dibicarain gitu. Ini resikonya bisa double nih, bikin krisis reputasi berganda jadinya gitu. Iya. Aku tuh kalau ngomongin jubir ingat waktu zaman COVID deh. Itu kan masyarakat akhirnya terbiasa ya dikasih update tiap hari gitu sama si jubir. Nah, tapi kan karena informasinya memang masih berubah-ubah, sementara dia ngasih update terus-terusan gitu ya. Yang ada tuh orang tuh jadi malah bingung gitu Ini kan. update yang keberapa gitu. Update terus tapi kok informasinya berubah-ubah gitu. Jadi kesannya si jubirnya tuh ya yang ngaco tuh dia gitu. Karena sebenarnya emang pada saat itu informasi mengenai COVID tuh Emang berubah belum, ya, gitu. iya. Jadi akhirnya ini sih apa ya, kadang-kadang tuh kelihatannya ini ya buat di publik tuh jubir tuh kayak ngomong dulu ntar koordinasi belakangan. Nah itu padahal kan justru itu tadi ya persiapan di dalam tuh harusnya terrefleksi gitu loh di statement Udah solid mereka dulu tuh. ya. Iya. Udah terverifikasi dulu gitu baru ngobrol. Kesalahan lain yang sering kita lihat itu diksi atau pilihan kata sih yang bikin orang tersinggung. Substansinya ya mungkin benar, tapi salah satu pilihan katanya salah aja atau nggak tepat aja bisa ramai satu negara. Iya bener tuh, Miss. Bener banget. Ngingetin aku waktu ada jubir kantor komunikasi kepresidenan yang memakai kata rakyat jelata. Oh, ya temennya Ci, yang viral itu. Gue no comment. Nggak boleh. No comment. Iya ya. Rame tuh. Iya, ingat tuh kasus itu ya. Soalnya kan waktu itu ya itu tadi lagi-lagi ya pilihan kata yang gak hati-hati itu jadi malah konotasinya jadi lain gitu loh buat masyarakat. Terus udah gitu kan mungkin tadi kayak kata Misti mungkin maksudnya mencairkan suasana atau malah menyampaikan bahwa dia itu paham simpati gitu ya, tapi akhirnya jadi malah blunder. Iya, itu salah satu contoh juga tadi ya, milih kata-kata, milih diksi itu emang harus dipikirin baik-baik tuh. Sebelum ngomong tuh biasanya gue berpikir dulu, nih kira-kira kalimat ini, kata-kata ini dampaknya gimana gitu kan. Nah, yang juga fatal tuh menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Ya. Misalnya bilang jaringan itu akan normal dalam waktu 3 jam. 3 jam kemudian masih belum normal. Besoknya masih belum normal juga. 3 hari kemudian masih belum normal. Ya gimana kalau publik mau percaya gitu ya dengan kata-kata seperti itu gitu. Ya gue tuh sering merhatiin tuh Ci, banyak jubir yang kalau ngasih klarifikasi atau ngejelasin sesuatu itu terlalu defensif ya. Kalimatnya jadi kayak nyalahin masyarakat malah yang disalahin coba. Biasaan itu. Misalnya ngomong itu cuma salah persepsi publik lah, publik yang disalahin. Aduh gitu lah. Masa gitu doang coba gitu kan sebagai bagian dari publik, gue kan publik juga nih ya, kita semua publik. Bukannya dapat penjelasan yang bikin hati adem, tapi malah jadi kesel pakai Z, pakai gitu Z, KZL ya, ngedumel. Iya. Nah iya Mel, memang jadi jubir itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Kunci banget tuh mereka harus satu paham substansi, kedua harus tahu tanding bicara kayak tadi Misti bilang ya. Dan yang ketiga dia harus tahu dampaknya kalau mereka salah ngomong gitu. Nah makanya syarat kalau mau jadi jubir itu juga cukup berat. Yang pertama jelas ya harus bisa ngomong ke publik ya. Orang yang kalau ngomong ke publik au-au ya nggak bisa, susah lah ya menjadi jubir gitu ya. Banyak kayak gitu tuh. Iya, nah ngomongnya tuh nggak kaku tapi juga nggak lebay. Ngomongnya harus tenang, harus jelas, harus runut gitu ya. Terus harus banget tuh mereka itu paham sama permasalahannya itu apa. Gitu nggak cuman baca teks, nggak cuman hafal teks gitu ya. Kalau ditanya lebih lanjut terus blank, maluin ya. Itu dia. Sebenarnya nggak kalah penting itu juga harus punya integritas ya. Kalau nggak punya integritas orang tuh nggak bakalan percaya. Karena kan apa yang diucapkan itu harus dipercaya publik dong, ya kan. Publik kan percayanya bukan cuma karena katanya bagus juga, tapi
lu kredibel apa enggak gitu. Kayak misalnya gue tiba-tiba disuruh ngomong soal finance, ya nggak kredibel ya. Siapa yang percaya ya? Kalau Ya. soal belanja nomor 1. Oke, soal merajut nih. Merajut, ya. soal fandom, saya jagonya gitu. Iya, Nah, terus juga harus disiplin sama pesan. Kalau di internal disepakatinya A, ya Iya. bilanglah A, jangan tiba-tiba improvisasi jadi Z. Iya, Iya padahal kan? ini kan bukan pemain jazz ya. Iya, improvisasi. Jangan-jangan apa? Jaka sembuh. Jaka sembuh bobolok. Udah cukup situ aja ya. Bener banget sih Miss, kan biasanya tuh kalau ada apa-apa gitu yang harus kita sampaikan ke publik, itu biasanya kan emang perusahaan itu bikin tuh kayak statement gitu, dan nyiapin statement yang udah dipersiapkan dengan baik, udah kadang-kadang juga udah berkonsul juga dengan legal, dengan humas gitu ya. Nah, kalau jubirnya bandel nih, ya bisa Nggak bisa gawat dijewer deh gue. ya. Nggak bisa dijewer ya gitu ya. Nah, dia nggak ngikutin statement. Nah, itu malah itu yang justru bisa jadi blunder gitu. Oh, jadi berarti mesti punya mental kuat juga dong, Ci ya. Strong, iya. Strong gitu ya. Zaman now kan serem banget itu. Iya, Ngomong di depan kamera, gak cuma ditonton sekarang, iya. direkam, Dipotong. terus dipotong, diviralin. Iya, Di komentar udah diviralin, komentarin, Komentarin. dikirimin, ya muter aja terus. Iya kan berarti jubir itu mesti siap tuh kalau omongannya dipotong, diviralin gitu. Iya. Ya kan, kalau baperan kan repot ya. Iya. Makanya penting sih Mel punya rasa percaya diri Nah, ya. pede ya. Itu harus Pede. pede. Heeh. Nah, biar pede, mestinya dia tuh juga dikasih wewenang gitu sama instansinya. Jadi biasanya tuh si jubir tuh orang yang deket nih posisinya sama si top management. Iya. Kalau perlu malah dianya sendiri yang juga ada di posisi Iya. level top Makanya kan, juga makanya ya. harus strategik ya. Iya. PR juga harus strategik. Iya. Dan ada Udah kelas-kelasnya kan nggak sih, Ci? Maksudnya untuk isu apa jubirnya bisa nganut siapa gitu Nah, kan ya, untuk isu yang lain. Betul, gitu. biasanya tuh memang diatur tuh ya kan, kalau misalnya urusan-urusan yang berkaitan dengan produk apa itu biasanya juga jubirnya ya Product manager product, ya, brand manager gitu ya, Ci. kalau dulu tempat gue sih manajer belum boleh ngomong sih, belum tapi boleh. levelnya direksi lah Director. gitu. Kayak direktur marketing misalnya. Terus kalau udah hal-hal yang terkait krisis yang emang udah menyangkut reputasi, nah itu haruslah level yang paling tinggi gitu. Iya. Dari luar kayaknya gampang ya. Tinggal baca pernyataan terus ngomong deh ke media gitu ya. Padahal kan kalau dengar dari kalian tadi beban kerjanya berat juga. Aduh, tantangannya pastinya banyak ya. Iya. Apalagi masa sekarang, semuanya maunya serba cepat. Kan publik maunya jawabannya sekarang. Padahal udah ditungguin. datanya belum tentu udah lengkap. Nah, iya tuh Miss ya. Ini juga tantangan juga sih sebenarnya jadi jubir ya. Kalau ada apa-apa biasanya memang yang dicari duluan itu PR-nya atau jubirnya gitu ya. Gue tuh pernah ya mengalami ada satu kasus nih, sempat heboh sejagat Indonesia beberapa tahun lalu ya. Nah, itu gue tuh sampai bukan cuma dikejar-kejar sama media ya, tapi juga dikejar-kejar sama netizen. Itu yang paling sulit itu sih. Bisa di-boxing loh nanti loh. Itu. Dan itu mention me by name gitu. Tahu-tahuan aja mereka ya. Nemu aja ya, Terus Ci ya. nanya, mana nih saya nulis gitu ya di Instagramnya si company gue itu. Nulis tuh, mana nih juru bicaranya, mana nih Suci Lantika, kabur ya, takut ya gitu. Padahal mereka nggak tahu aja kalau waktu itu memang kita emang tidak diizinkan untuk ngomong sih sama manajemen gitu ya, yang sebenarnya bikin jiwa PR gue juga meronta-ronta gitu, pengen ngasih penjelasan gitu, gatel gitu kayaknya. Jadi potongan video yang viral bisa jadi tantangan juga kan tuh ya. Iya, Buat PR ya gitu Iya. ya. Kayak omongan 5 menit yang nyebar cuma 5 detik gitu. Dipotongnya lagi yang paling dramatis pula gitu ya, yang bisa di apa tuh namanya, di twist gitu ya, di ininya gitu ya. Ya tadi kata Misti dikasih meme gitu, dibikin meme gitu. Aduh. Itu bisa jadi lepas konteks kan, artinya jadi beda banget. Gak gitu. cuma itu sih Mel, kayak komen gitu ya, komen-komen yang pedes-pedes tuh. Ketika netizen julid gitu. Terus kayak gitu judul-judul clickbait gitu kan ya, media kan maunya di klik tuh beritanya, jadi dibikin lah tuh clickbait gitu. Terus juga
bisa sampai ke mental nggak sih Ci tekanannya gitu kan ya. Saya pernah berhari-hari nangis. Kan sebenarnya jubir itu juga manusia ya, Eci. Iya, boleh dong sini capek ya. Ya, dan yang gue alami itu juga, nah itu juga berkaitan dengan itu ya, ekspektasi dari internal itu juga ya. Kadang-kadang mereka itu manajemen curcol nih jadinya ya. Kadang-kadang perusahaan atau organisasi itu pengennya urusan cepat kelar gitu. Padahal di lapangan ya mereka nggak tahu bahwa urusannya mungkin masih panjang sebenarnya gitu.